والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kita manusia, al-hayatu al-insaniyah, manusia yang hidup ini tidak lepas dari tiga hal. Al-hayatu al-insaniyah tata'allaku bi thalathati atraf. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tiga dimensi, tiga aspek, tiga sisi. Yang pertama, kita manusia ketika hidup tidak bisa lepas dengan az-zaman, waktu. Semua yang disebut dengan makhluk pasti terikat dengan waktu. Kalau Allah tidak, Allah tidak terikat dengan waktu. Allah bukan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada tanpa membutuhkan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk waktu. Nah, kita terikat dengan zaman. Yang pertama, yang kedua al-makan. Kita hidup terikat dengan tempat. Yang ketiga asyan. Kita hidup terikat dengan keadaan. Jadi ada tiga ikatan kehidupan manusia: az-zaman, wal-makan, wasyan. Waktu, tempat, dan keadaan. Zaman, kata Profesor Dr. Emil Eskimo, seorang wanita asal Jerman yang sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dan sangat mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Beliau menulis kitab Sirah atau kitab Syama'il berjudul Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Beliau katakan dalam satu makalahnya bahwa kita manusia hidup terikat dengan zaman, dengan waktu. Dan waktu itu terbagi tiga. Ada yang madi, ada yang hal, dan ada yang mustaqbal. Yang madi masa lalu, yang hal masa ini, masa ini. Yang mustaqbal yang akan datang. Yang masa lalu diiktibar. Waktu masa lalu dari kehidupan manusia kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang keliru di masa lalu kita jangan jadikan itu di masa sekarang. Apa yang kurang di masa lalu kita sempurnakan di masa sekarang. Apa yang salah di masa lalu kita perbaiki di masa sekarang. Jadi fungsi masa lalu diiktibar, kita mengambil pelajaran. Masa sekarang lil amal, yaitu kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik di masa kita hidup saat ini. Sedangkan masa akan datang mustaqbal, yaitu perencanaan. Itu harus kita pikirkan rencana-rencana baik yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, itulah tiga ikatan waktu yang dimana kita hidup tidak lepas dari tiga waktu tersebut. Oleh sebab itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan satu pesan: "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia orang yang rugi. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ini menjadi satu hal yang sangat penting, az-zaman. Kemudian kita manusia juga terikat dengan makan, tempat.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah mubarakah. Sesungguhnya awal rumah ibadah yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram atau Ka'bah yang didirikan di Makkah, yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Berarti ada tempat-tempat yang istimewa di bumi ini, sehingga ada salah satu ulama bernama As-Sayyid Afifuddin menulis kitab berjudul Uddatul Ijabah fi Amakin Mustajabah, Uddatul Inabah fi Amakin Mustajabah atau fi Amakin Ijabah. Kitab tersebut membahas tempat-tempat yang istimewa yang ada di bumi. Kita berdoa di tempat tersebut, pasti doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu di Multazam, di antaranya di Raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu di hadapan Ka'bah, di antaranya di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan di antaranya di Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian kalau mau melakukan perjalanan jauh, tujulah 3 tempat, 3 masjid. Yang pertama Masjid Hadza, masjid ini. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berarti tempat punya keistimewaan, waktu juga punya keistimewaan. Kemudian yang terakhir keadaan. Kita manusia hidup terikat dengan sya'nu, keadaan. Alladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Mereka di malam hari dalam keadaan sujud kepada Allah dan dalam keadaan berdiri, artinya sholat. Berarti keadaan ini terikat dengan manusia. Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, beliau mengatakan keadaan-keadaan orang-orang soleh terdahulu diceritakan oleh beliau dalam syair, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma farqa dhikra ma farqa dhikra tulal umri wal kutuba bakka'u laylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dibu ta'aba. Beliau mengatakan sudah berlalu dariku generasi manusia-manusia terbaik yang mereka tidak pernah seumur hidupnya pisah dan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka seumur hidup tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Apabila tiba malam hari, buka'u, mereka menangis, dan tiba malam hari mereka berada di tempat sujud. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah menghilangkan rasa lelah di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keadaan. Nah, terikat waktu, tempat, keadaan. Maka mengingat atau memperingati daripada milad, hari lahirnya Sayyidah Fatimah, itu artinya kita memperingati waktunya yang sangat mulia, karena di waktu tersebut dilahirkan seorang wanita suci, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.